Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Sikap istiqomah mempunyai stabilitas temperatur batin yang tinggi kalau istilah sekarang. Soal istiqomah, saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, tapi saya akan bercerita saja. Ini tentang istiqomah dalam suatu pertempuran Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya yang pada saat itu pernah mengalami kekalahan. Karena kekalahan itu, banyak yang ditahan menjadi tawanan orang-orang kafir, beberapa perwira, dan banyak sekali ofsir. Tercatatlah ada 3 orang ofsir yang jadi tawanan Raja Kafir ini. Suatu hari, Raja Kafir bermusyawarah dengan Perdana Menterinya. Hei Perdana Menteri, iya Tuan Raja, ini tawanan Islam itu enaknya diapain ya? Kalau enaknya sih dibunuh aja Tuan Raja, selesai urusan. Soal dibunuh sih gampang Perdana Menteri. Maksud Tuan Raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya dan ikut ke agama kita nanti. Kita kasih hadiah saja. Oh begitu Tuan Raja. Iya begitu saja Perdana Menteri. Oke, baiklah, besok saya akan sidang mereka Tuan Raja. Keesokan harinya, ada 3 ofsir yang disidang di tempat terbuka langsung oleh Perdana Menteri dan juga Tuan Raja. Mula-mula dipanggillah ofsir pertama. Ofsir pertama, ya Perdana Menteri. Iya, di situ. Baik, Perdana Menteri. Kamu tahu kamu siapa? Tahu Perdana Menteri. Siapa kamu? Tawanan Perdana Menteri. Iya, kamu tawanan. Bisa diatur kan? Diatur bagaimana Perdana Menteri? Kamu mau gak ikut bersama saya dan juga Tuan Raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudaramu sebangsa dan setanah air dan juga sekeyakinan? Ikutlah dengan kami, tinggalkan saja Islammu itu. Nanti kamu saya akan kasih angkat menjadi pejabat tinggi dengan gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh sekarang juga. Hei, Tuan Perdana Menteri, apa Anda menyangka selama ini saya berjuang hanya karena ingin kedudukan yang tinggi? Apakah Tuan menyangka saya berjuang hanya karena ingin harta yang banyak, jaminan setiap hari yang cukup? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan kampung halaman, keluarga, anak dan juga istri karena saya ingin berjihad mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar juga nyalimu ya. Tapi sekarang kamu jadi tawanan kan? Itu resiko perjuangan saya, Perdana Menteri. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak, Perdana Menteri. Kalau begitu, kamu akan saya bunuh. Kalau saya mau dibunuh, silakan saja, Perdana Menteri. Berani sekali kamu. Dari kemarin, apa dikira saya baru berani, Tuan Perdana Menteri? Saya memang berharap
Saat-saat seperti inilah bisa saya temukan. Sebab ibadah saya sedikit, ibadah saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimpah darah mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya bisa mendapatkan tiket untuk mencapai keriduannya. Gila kamu. Biarlah kalau Tuhan anggap saya gila, karena saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Cukup, saya bunuh kau sekarang. Algojo, cepat bunuh dia. Ketika kepala itu lepas dari badannya, menggeluntung bersimpah darah, kepala itu lepas lalu terbang sambil membaca ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum, ia gugur sebagai syahid karena membela keyakinannya. Dia istiqomah, dia tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Kemudian Perdana Menteri langsung memanggil opsir yang kedua. Cepat, panggil opsir kedua. Opsir kedua? Iya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu barusan? Sudah, Perdana Menteri. Mati kan? Iya, mati, Perdana Menteri. Kamu mau bagaimana? Apakah mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut bersama kami? Kalau kamu ikut bersama kami akan kasih jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, rumah bertingkat, harta banyak, wanita pilih saja sesukamu. Bagaimana? Atau kamu mau mati seperti teman barusan? Pikirkan baik-baik. Iya, Perdana Menteri. Sudah kamu pikirkan. Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak ngomong, Perdana Menteri. Maksud kamu apa, ha? Saya sudah tidak sabar mau menyusul teman saya yang barusan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia disambut oleh malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, kemudian menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, jangan banyak ngomong. Kalau mau potong saja saya sekarang. Ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama saja masih mau diajak ngomong, ini malah langsung mau minta disembelih. Hei Algojo, ayo cepat potong dia. Terpisah lagi kepala dari badannya, menggeluntung bersimpah darah, kepala itu lepas lalu terbang sambil membaca ayat Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang berbahagia pada hari kiamat akan berbinar, bersukacita dan bergembira. Wajah-wajah itu akan melihat penciptanya dan pemegang urusannya. Maka wajah-wajah itu mendapatkan kenikmatan karenanya. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum. Dia gugur dengan husnul khatimah sebagai syahid
karena teguh dengan keyakinannya, istiqomah dalam perjuangan dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdana Menteri pun terheran-heran dan langsung memanggil ofisir yang ketiga. Cepat, panggil ofisir ketiga ke sini. Siap, Perdana Menteri. Hei, ofisir ketiga. Iya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib dua orang temanmu? Iya, sudah, Perdana Menteri. Mereka mati, kan? Iya, mati, Perdana Menteri. Apakah kamu mau seperti mereka? Oh tidak, Perdana Menteri. Saya tidak mau mati. Daripada mati, kan lebih baik hidup. Oh, jadi kamu mau ikut saya? Iya, Perdana Menteri. Saya mau ikut saja. Oh, jadi kamu mau saya kasih gaji yang besar, rumah besar, kendaraan besar, istri besar, kedudukan yang tinggi, dan juga jabatan yang tinggi, begitu? Iya, Perdana Menteri. Saya mau banget itu. Daripada saya tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi selama ini kamu berjuang karena mencari apa-apa, gitu? Iya, Perdana Menteri. Bagus kalau begitu. Nanti saya musyawarah dulu dengan raja, ya, supaya kamu diangkat menjadi bupati dan kamu akan mendapatkan semua itu. Tunggu sebentar. Tuan Raja. Iya, Perdana Menteri. Ofisir ketiga ini kelihatannya baik. Dia mau mengkhianati teman-temannya yang sebangsa dan setanah air. Dia mau meninggalkan keyakinan dan agamanya. Kemudian dia mau ikut bersama kita. Kita angkat jadi pejabat, Tuan Raja, untuk dia. Di mana kira-kira? Oh, kalau soal mengangkat sih urusan gampang, ya, Perdana Menteri. Cuman saya pikir-pikir, opsi ketiga ini kok tega-teganya, ya. Kok sampai hati temannya sendiri yang seiman dan sekeyakinan, bahkan sebangsa dan setanah air, dikhianati karena hanya ingin mengejar harta, jabatan, dan juga kedudukan. Orang itu, ya, Perdana Menteri, kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri, apalagi kita, orang lain. Orang ini orang bejat, Perdana Menteri. Kamu bayangkan saja, temannya sendiri saja dikhianati. Bisa jadi kalau ada kesempatan, dia juga bisa menikam kita dari belakang. Betul juga, Tuan Raja, ya. Jadi harus bagaimana, Tuan Raja? Begini, Perdana Menteri. Malah kalau saya lihat, yang dua mati pertama itu, mereka orang hebat, Perdana Menteri. Mereka punya pendirian, mereka teguh dengan keyakinannya. Malahan kalau saya mau, yang dua tadi, saya pengen hidupkan lagi. Loh, dihidupkan bagaimana, Tuan Raja? Mereka kan sudah mati. Jadi bagaimana, Tuan Raja? Opsi ketiga ini kita mau apakan? Bunuh saja, Perdana Menteri. Bunuh, Tuan Raja? Iya, bunuh saja. Buat apa piara benalu kalau nanti jadi duri di kaki? Cepat, bunuh saja dia. Hei, opsi ketiga. Siap, Perdana Menteri. Saya jadi bupati di mana, Perdana Menteri? Bupati. Mati saja kamu. Loh, saya mau dibunuh, Perdana Menteri. Iya, kamu mau dibunuh. Katanya kalau ikut agama Tuhan dan meninggalkan agama saya akan jadi pejabat. Hei, opsi bejat. Kamu tidak punya pendirian. Saudaramu sendiri yang seagama kamu hianati. Apalagi sama saya dan Tuhan saya. Potongan orang kayak kamu, ya, kalau jadi pejabat, rusak negara ini nanti. Oh, jadi saya mau dibunuh, Perdana Menteri? Iya, kamu akan saya bunuh. Tidak jadi diangkat pejabat, Perdana Menteri? Tidak, kamu itu bejat, munafik, mau aja jadi pejabat. Nanti kalau kamu jadi pejabat, paling kerja kamu memperkaya diri sendiri. Paling bontor cuma keluargamu dan golonganmu. Rakyat tetap saja tidak terurus. Jadi saya mau dibunuh aja gitu? Iya, kamu akan saya bunuh. Ya udah, kalau saya mau dibunuh, tapi saya mau Islam lagi, ya. Terserah mau Islam lagi atau tidak, kamu akan tetap saya bunuh. Iya, saya mau Islam lagi dulu, bentar. Ayo, Jo. Ya Pak, bentar Pak, saya mau syarat dulu Pak. Ayo, sini.
Iya Pak, benar. Asyhadu curang, asyhadu curang. Iya Pak, asyhadu Allah, asyhadu Allah. Tidak tuntas mengucapkan syahadat, ofisir itu keburu mati dipenggal oleh Algojo. Darahnya muncrat, terpisah kepala dari badannya, menggeluntung bersimpah darah, lalu terbang dan membacakan ayat Al-Quran. Dia masih bekas Islam, dia bisa mengaji, tapi ayat yang dibaca lain dari dua temannya yang tadi. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam. Di akhir hayatnya ia tergoda oleh kedudukan dan harta di dunia. Oleh jabatan dan pangkat, ia jual imannya hanya untuk itu semua. Rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggalkan agamanya, dan dalam keadaan itu dia mati begitu saja. Su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, betapa pentingnya istiqomah dalam memegang agama. Teguhkanlah iman kita, dan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, khususnya santri, harus istiqomah dalam berjihad, yaitu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dan jangan lupa, yang terpenting yaitu ikhlas, niatkan semuanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.